Pemirsa, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa siang. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengaku kesal terhadap ASN yang sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban atau SPJ. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang ASN menjadi undang-undang, kecuali PKS yang menyetujui dengan catatan. Salah satu poin krusial dalam RUU adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, maka dipastikan tidak ada PHK massal tenaga honorer. Poin krusial lain yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah pemerintah tidak lagi membedakan hak dan kewajiban antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia pada hari ini mengungkapkan kekesalannya karena masih banyak aparatur sipil negara atau ASN yang sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban atau SPJ. Jokowi mengaku kerap menemukan ada guru hingga kepala sekolah yang bekerja hingga malam demi mengurusi SPJ. Saya sering sudah menyampaikan ke Pak Menpan RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi, jangan sampai kerja sampai tengah malam. Saya lihat, pernah saya ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam, ini urusan apa saja. SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ. Kabar gembira untuk tenaga honorer usai disahkannya rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang baru disahkan Selasa 3 Oktober 2023. Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera menjamin Undang-Undang ASN yang baru ini akan bisa membuat pejuang honorer diangkat menjadi ASN. Hal itu diungkapkan Mardani bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas di Instagramnya. Di unggahannya, Mardani Alisera juga menyebut bahwa dengan Undang-Undang ASN yang baru, maka pejuang honorer bisa segera diangkat menjadi ASN. Dikutip dari situs resmi Menpan RB, rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa 3 Oktober. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada DPR, khususnya Komisi 2 DPR yang telah memberikan banyak masukan berarti di RUU tersebut. Demikian pula kepada elemen lain mulai dari DPD, akademisi, Korpri, Asosiasi Pemerintah Daerah, Kementerian atau Lembaga, Forum Tenaga Non-ASN hingga berbagai stakeholder terkait yang turut mengawal RUU ASN. Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, di mana mayoritas berada di instansi daerah. Dari UU ASN yang baru ini bisa menjadi payung hukum agar tidak ada PHK massal seperti yang digariskan oleh Presiden Jokowi. Anas mengatakan akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.